Datang, saya Frederikus Hendra Tingang, NIM 2243910. Izin untuk presentasi mata kuliah pembelajaran mesin dengan tugas presentasi metodologi pembelajaran mesin. Jadi dalam pembelajaran mesin ada sekitar 7 metodologi yang akan saya jelaskan secara singkat di sini, serta akan saya berikan kesimpulan nanti. Untuk metodologi yang pertama, metodologi SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Metodologi SKKNI adalah standar nasional Indonesia yang digunakan untuk merumuskan kompetensi kerja di berbagai bidang, termasuk data science dan pembelajaran mesin. Dalam konteks data science, metodologi SKKNI berfokus pada yang pertama, analisis kebutuhan bisnis. Analisis kebutuhan bisnis ini untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tujuan bisnis. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, pemrosesan data. Melakukan pemrosesan dan transformasi data. Yang keempat, pembangunan model. Menerapkan teknik pembelajaran mesin sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kelima, evaluasi dan interpretasi. Menganalisis performa model dan menginterpretasikan hasilnya. Implementasi dan pemeliharaan untuk menerapkan model dalam lingkungan produksi dan melakukan perawatan berkelanjutan. Jadi dalam metode SKKNI ini ada 6 fokus ya, dimana kalau secara terurut kita bisa merumuskan kompetensi kerja untuk berbagai bidang dalam satu bisnis, dalam satu proyek. Itu ada 6 ya. Jadi yang pertama, kita harus menganalisis kebutuhan, data-data apa saja dan tujuannya untuk apa saja. Setelah kita tahu kebutuhan datanya, baru kita kumpulkan datanya dari berbagai sumber, entah itu dari kita sendiri yang terjun langsung survei ke lapangan, atau kita meminta atau mencari di sumber internet. Dan setelah data itu terkumpul, kita melakukan pemrosesan data, di mana data itu kita bersihkan. Jika ada data yang kurang atau tidak valid, kita bisa hapus atau memperbaharuinya secara manual. Dari situ kita bisa membangun model. Kita menerapkan teknik pembelajaran mesin sesuai dengan kebutuhan. Setelah membangun model, kita evaluasi dan interpretasi. Kita menganalisis performa model dan bagaimana model itu efektif untuk dipakai. Setelah kita tahu kelemahan suatu model dan kita mempunyai solusinya, kita bisa mengimplementasikan solusi tersebut dan menerapkannya ke dalam model. Setelah itu kita pelihara terus model itu, karena model itu akan terus berubah seiring waktu. Selanjutnya, yang kedua, metodologi KKD, Knowledge Discovery in Databases. Metodologi
KDD ini adalah proses yang digunakan untuk mengekstrak pengetahuan dari data dalam jumlah besar. Ada 5 tahap dalam metodologi KKD ini. Yang pertama adalah seleksi, di mana kita bisa memilih data yang relevan dari sumber yang tersedia. Setelah itu, sama seperti SKKNI tadi, kita melakukan pemrosesan. Kita membersihkan data untuk digunakan agar kita bisa menganalisis. Setelah data itu kita bersihkan, kita akan mengubah data tersebut ke dalam format yang sesuai untuk kita analisis. Jadi misalnya ada keperluan untuk beberapa tools yang akan digunakan dalam KDD ini dan format yang tadi tidak sesuai, kita akan mentransformasikannya. Setelah itu kita akan melakukan data mining atau penambangan data. Kita menerapkan algoritma untuk menemukan pola dan wawasan dari data. Jadi dari data yang kita kumpulkan, kita bersihkan dan kita ubah tadi, kita mencari pola yang ada dalam data tersebut. Setelah kita dapatkan, kita akan memvalidasi hasil dan mendapatkan wawasan yang berguna untuk mengambil keputusan. Dengan tahapan kelima, yaitu interpretation atau evaluasi. Metodologi ini sering digunakan dalam proyek analisis data yang berfokus pada eksplorasi pengetahuan dari basis data besar. Selanjutnya yang ketiga, metodologi SEMMA. Sample, Explore, Modify, Model, Assess, atau biasa disingkat dengan SEMA. SEMA adalah metodologi yang dikembangkan oleh SAS Institute untuk proses analisis data yang berfokus pada eksplorasi dan pemodelan statistik. Ada 5 langkah dalam SEMA ini. Yang pertama adalah sampel atau pengambilan sampel, pengambilan contoh, pengambilan data yang representatif. Jadi data yang memungkinkan gitu. Setelah data diambil, kita akan mencoba untuk mengeksplorasi data. Kita menganalisis pola dan hubungan dalam data. Setelah itu kita menyiapkan data untuk model dengan pembersihan dan transformasi. Di sini bahasanya itu adalah modify atau modifikasi data. Setelah kita memodifikasinya, kita melakukan pembuatan model atau pemodelan. Kita menerapkan algoritma pemeliharaan mesin yang sesuai untuk SEMA ini. Setelah itu, langkah kelima, assess atau penilaian, mengevaluasi akurasi dan keandalan model. Metodologi ini sangat berguna untuk eksplorasi data dalam skala besar dan proses pemeliharaan mesin yang iteratif. Dan yang keempat adalah metodologi CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. CRISP-DM adalah metodologi yang paling banyak digunakan dalam proyek data mining dan data science. Metodologi ini terdiri dari 6 tahapan. Jadi yang pertama adalah business understanding. Seperti SKKNI itu kita perlu tahu nih tujuan bisnis dan tujuan kebutuhan proyek untuk bisnis tersebut. Setelah itu kita mengeksplorasi data dan memahami karakteristik datanya. Terus kita melakukan persiapan data. Kita membersihkan dan menyiapkan data untuk analisis. Habis analisis, kita melakukan pemodelan lagi. Setelah model kita bangun, kita melakukan evaluasi terhadap model tersebut berdasarkan tujuan bisnis. Jadi jangan sampai model yang kita bikin itu
menyimpang dari tujuan bisnis kita atau melebar, sehingga tujuan bisnis itu tidak tercapai begitu. Meskipun ada beberapa yang harus dievaluasi terus menerus kan. Nah, kita bisa tahu nih kalau model kita tuh ada yang kurang. Jadi kita perlu tahap ke-6, yaitu implementasi dari solusi untuk masalah model yang kita bikin tadi. Kita mengaplikasikan model dalam proses bisnis. CRISP DM merupakan metodologi yang fleksibel dan iteratif sehingga banyak digunakan dalam berbagai industri. Setelah itu metode IBM Data Science. Di sini IBM memiliki metodologi data science yang berbasis pada prinsip yang sebelum kita bahas, yaitu CRISP DM, CRISP DM. Saya kurang tahu, mohon maaf, saya kurang tahu bagaimana cara penyebutannya yang benar. Namun lebih disesuaikan untuk kebutuhan komputasi skala besar dan lingkungan bisnis kompleks. Dan ada beberapa proses yang mencakupi metodologi IBM Data Science ini. Yang pertama, pemahaman, analisis kebutuhan bisnis dan eksplorasi data awal. Setelah itu persiapan, kita melakukan pembersihan dan transformasi data. Setelah itu analisis menggunakan teknik pembelajaran mesin dan analitik prediktif. Setelah itu kita melakukan operasionalisasi, menerapkan model ke dalam sistem produksi. Dan terakhir kita melakukan pemantauan dan pemeliharaan model yang berjalan. IBM juga menggunakan alat seperti IBM Watson untuk mendukung metodologi ini. Dan metodologi yang ke-6 ini adalah metodologi Domino Data Lab yang menawarkan metodologi berbasis siklus hidup data science yang dirancang untuk perusahaan yang ingin mempercepat inovasi berbasis data. Jadi ada 6 langkah dalam Domino Data Lab ini. Yang pertama, project scoping, penetapan lingkup proyek, mendefinisikan tujuan proyek dan metrik kesuksesan. Setelah itu data acquisition atau pengumpulan data, mengakses dan menyiapkan data yang diperlukan. Setelah itu eksplorasi dan pemodelan, mengembangkan model dengan berbagai teknik analitik. Setelah kita membuat pemodelannya, kita memeriksa akurasi dan keandalan model. Dan selanjutnya mengintegrasikan model ke dalam proses bisnis. Dan setelah kita mengintegrasikannya, kita melakukan perbaikan berkelanjutan berbasis feedback atau pemantauan dan iterasi. Domino Data Lab juga berfokus pada kolaborasi tim dan replikasi eksperimen dalam lingkup berbasis cloud. Dan yang terakhir, yang ketujuh, metodologi Microsoft Team. Metodologi Microsoft Team Data Science Process, TDSP. TDSP adalah metodologi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk membantu tim data science dalam mengembangkan proyek dengan pendekatan terstruktur. Metodologi ini terdiri dari yang pertama, pemahaman bisnis. Kita biasa mengidentifikasi masalah bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua, pengumpulan dan pemahaman data, mengeksplorasi dan memahami data yang tersedia. Selanjutnya yang ketiga, pemodelan. Kita membangun model pembelajaran mesin dengan alat seperti Azure Machine Learning. Jadi di TDSP ini sudah disediakan oleh Microsoft satu aplikasi untuk pembelajaran mesin, yaitu Azure Machine Learning. Dan setelah itu kita menerapkan model ke dalam sistem produksi. Setelah kita mendesain tadi ya. Nah, kita
Setelah kita mendesain, terus kita menerapkan modelnya, pastinya dong kita mendapatkan umpan balik dan memastikan model sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan tetap memelihara dan meningkatkan performa model seiring waktu. Jadi TDSP juga menawarkan berbagai alat dan kerangka kerja yang terintegrasi dalam ekosistem Microsoft seperti Azure, Power BI, dan SQL Server. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Setiap metodologi memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda, tergantung pada kompleksitas proyek, skala data, dan kebutuhan bisnis. CRISPDM dan KDD lebih banyak digunakan untuk eksplorasi data klasik, sementara metodologi IBM, Domino Data Lab, dan Microsoft TDSP lebih berfokus pada penerapan di lingkungan perusahaan dengan dukungan alat yang kuat. Jadi selain daripada IBM, Domino Data Lab, dan Microsoft TDSP, kita bisa pakai untuk